TX5 Perhatian Anissa terhadap Syifa. Pagi keesokan harinya Janeta membangunkan cucunya untuk sholat subuh. Syifa bangkit dengan penuh keringat dan mata layu. "Syifa, kenapa? Badan Syifa dingin banget," ucap Janeta sambil memegang seluruh tubuh Syifa. "Perut Syifa sakit banget Oma," ucap Syifa mengerang kesakitan. Janeta panik dan langsung mengangkat Syifa. "Kita ke rumah sakit sekarang," ucap Janeta sambil mengangkat Syifa keluar kamar. "Syifa gak mau Oma, Syifa takut disuntik," ucap Syifa sambil meronta-ronta ingin turun dari pelukan omanya. "Raihan, Papa!" teriak Janeta sekencang-kencangnya. Raihan dan Pramana juga baru bangun mendengar teriakan Janeta. Mereka buru-buru keluar kamar dan berlari ke arah suara. "Syifa, kenapa?" tanya Raihan saat melihat Syifa menangis di pelukan omanya. "Oma mau bawa Syifa ke rumah sakit." "Syifa gak mau, Syifa takut Pa," kata Syifa masih tetap menangis dan meronta-ronta sambil memegang perutnya yang sakit. "Syifa sakit perut, makanya harus segera dibawa ke rumah sakit," kata Janeta. Ya sudah, Syifa diperiksa sama dokter di sini saja ya," bujuk Pramana yang tidak tahan mendengar tangisan cucu tersayangnya. "Iya, Syifa gak bakal disuntik kok, cuma diperiksa lalu dikasih sirup, mau ya sayang?" tambah Raihan. "Janji gak bakal disuntik," kata Syifa. "Janji," ucap Raihan langsung mengambil Syifa dari omanya. Raihan membawa Syifa kembali ke kamar, sedangkan Pramana menelpon dokter. Tidak berapa lama Syifa sudah berbaring lemah saat dokter datang. Syifa terlihat takut tapi Raihan menenangkannya. "Sebentar kok, gak akan lama," ucap Raihan. Dokter memeriksa Syifa dan langsung memberikan sirup anak. "Ini gak apa-apa kok, hanya sakit perut biasa, sirupnya harus diminum ya," kata dokter. Syifa mengangguk patuh tapi masih memegang perutnya. Papanya juga memegangnya sambil mengelap keringat dingin di dahinya. Sholat subuh mereka hampir terlambat karena kejadian itu. Di rumah Anissa, Anissa sedang mengaji selepas sholat subuh. Saat selesai dia langsung pergi ke dapur menemui ibunya yang sedang sibuk. "Mau masak apa Bu?" tanya Anissa saat melihat ibunya menumbuk rempah. "Masak nasi goreng, Nisa bantu ibu potong wortelnya," suruh Aisyah. "Iya Bu," kata Anissa sambil mengambil wortel dan pisau. Saat Anissa memotong wortel, ibunya melihat ke arahnya. "Nisa, umur Nisa sudah 23 tahun loh, apa Nisa belum terfikir ingin mencoba ta'aruf lagi?" tanya Aisyah hati-hati. "Nisa takut ditolak lagi Bu, akan ada waktunya nanti jodoh Nisa datang sendiri," kata Anissa pelan. Kata ayah, kemarin Ustadz Syafiq melihat Nisa mengajar, sepertinya dia tertarik sama Nisa. Nisa gak mau mempertimbangkannya, tanya Aisyah lagi. Anissa hanya diam. Aisyah mengerti arti diamnya Anissa. Aisyah langsung mengalihkan pembicaraan. "Sini wortelnya," pinta Aisyah. "Ini Bu." Nisa menyapu dulu di depan, ucap Anissa yang berlalu pergi. Anissa menyapu di depan rumah, terlihat sinar matahari mulai muncul. Dia membuang daun-daun yang berserakan di halaman rumah mereka. Ustadz Syafiq yang sedang mengawasi santri menyapu di halaman pesantren pun melihat ke arah Anissa. Ustazah Humaira yang kebetulan ada di dekat sana melihat ke arah tatapan Ustadz Syafiq. Terlihat Anissa yang sedang sibuk jadi tidak merasakan ada orang yang melihatnya. Di rumah Raihan. Raihan melihat Syifa sudah agak baikan, dia pun busa tenang berangkat ke kantor. Di jalan saat lampu sedang merah, Raihan berhenti dan melihat ke arah kiri lalu ke kanan. Dia seperti melihat seseorang yang dikenalnya di dalam taksi. Lampu langsung hijau hingga dia tidak sempat memperhatikan orang itu. Di dalam taksi yang tadi dilihat Raihan memang benar orang yang dikenalnya. Terlihat Riana sedang menghapus air matanya karena mengingat perlakuan kasar suaminya. Raihan datang ke kantornya yang tidak sebesar kantor papanya. Dia masuk dan terlihat beberapa pegawai menyapanya.
Raihan masuk ke ruangannya dan langsung membuka beberapa berkas. Dia terlihat tidak semangat karena belum dapat klien baru akhir-akhir ini. Sikunya berada di meja dan dia kedua tangannya menopang dagunya. Sudah beberapa bulan ini belum dapat klien lagi. Jika dalam setengah tahun gak dapat klien pasti terpaksa harus tutup perusahaan ini, batin Raihan. Siva memaksa omanya untuk pergi ke panti sambil merengek. Anak ini jarang bersikap seperti ini dan jarang menyukai orang atau barang berlebihan seperti ini. Siva masih belum terlalu sehat, kita perginya besok saja ya. Bujuk omanya yang sibuk mengelap keringat di dahinya. Siva sudah sehat, ayo oma cepat pergi. Pasti Tante Nisa sudah datang, kata Siva merengek seperti akan menangis. Gak bisa, nanti papa marah loh, kata Janeta tetap menolak. Kalau gitu, Siva gak mau minum obat, kata Siva ngambek dan langsung berbaring membelakangi omanya. Janeta menaikkan alis, menghela nafas, cucunya jarang marah dan malah hampir tidak pernah, tapi sekarang dia tidak berdaya melihat cucunya ngambek dan lebih tepatnya marah karena keinginannya tidak dipenuhi. Ya baiklah, minum dulu obatnya, kita akan langsung ke sana setelah ini, kata Janeta sambil memegang sirup milik Siva. Ashifa bangkit dan langsung tersenyum. Dia yang tidak suka minum obat langsung semangat meminumnya tanpa jeda, tanpa mengerutkan dahi seperti biasanya. Rasa pahit hilang dengan sendirinya, yang ada hanya rasa manis baginya. Pintar, ucap Janeta saat melihat sirupnya disendok habis dalam sekejap. Dia memberikan sendok kedua dan seperti tadi langsung habis. Janeta menggelengkan kepalanya melihat tingkah cucunya. Asteris, Janeta langsung membawa Siva ke panti asuhan sesuai janjinya. Saat itu Anissa sedang bersama anak-anak lain di halaman sedang belajar melukis pemandangan. Sesekali dia melihat ke suatu arah, mungkin juga menunggu Siva datang. Dia melihat ke arah Siva yang memang baru datang, senyumnya langsung mengembang walau tidak bisa dilihat orang lain. Siva berlari mendekat dengan bahagia, lupa akan sakitnya tadi pagi. Sebentar lagi selesai, Siva duduk dulu ya, ucap Anissa sambil memangku Siva yang sudah mencium tangannya. Siva mengangguk, duduk diam di pangkuannya dengan patuh. Setelah anak-anak selesai menggambar, dia membawa Siva masuk untuk belajar mengaji. Saat mereka belajar mengaji, Siva mulai terlihat mengantuk. Kalau Siva mengantuk, besok baru kita lanjut, kata Anissa saat melihat Siva selalu menguap. Dia mengusap rambut Siva dengan lembut. Siva mulai terbiasa dipegang oleh tante yang disukainya ini. Sering tante-tante di luar sana mendekatinya dan baik padanya. Walau dia anak kecil tapi dia mungkin bisa merasakan mana yang tulus dan mana yang tidak. Wanita di luar sana mendekatinya karena ingin mendekati papanya. Ingin menjadi istri papanya, berbeda dari Anissa yang tidak mengetahui apapun. Siva mulai berbaring di pangkuan Anissa. Anissa menepuk-nepuknya dengan lembut hingga dia tertidur pulas. Janeta berjalan masuk dan melihat Siva sudah tidur lelap di pangkuan Anissa. Pemandangan seperti ini adalah pemandangan yang selalu ingin dia lihat. Matanya berkaca-kaca melihat ini. Dia tidak menyesal Raihan menikahi Denada, tapi dia menyesal tidak bisa membuat Denada jadi wanita sebaik orang di depannya. Sini Shivanya, kamu pasti capek, ucap Janeta ingin mengambil Siva di pangkuan Anissa. Gak kok, nanti kalau dipindahin dia akan bangun, kata Anissa masih terus menepuk Siva dan mereka berbicara pelan. Dia mengantuk karena efek samping obat. Tadi dia sakit perut tapi memaksa ke sini, jadi setelah minum obat langsung ke sini, cerita Janeta yang sudah duduk di lantai di samping Anissa. Ya Allah, pantesan wajahnya pucat banget, kata Anissa sambil membelai wajah Siva. Dia sangat bahagia di sini karena ada kamu, setiap hari dia bercerita sama papanya tentang kamu. Janeta tersenyum. Mungkin karena dari kecil dia gak pernah dapat kasih sayang dari ibunya, sehingga saat bertemu kamu, dia merasa hangat dan nyaman. Janeta bercerita dengan wajah sedih sambil menatap ke arah wajah tidur Ashifa.
Anissa ikut menatap ke arah Siva dengan sedih. Dari waktu masih bayi, dia sudah ditinggal pergi ibunya, jadi dia gak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, tambah Janeta dengan air mata mulai menetes. Anissa semakin sedih mendengarnya, matanya juga berkaca-kaca, jadi Siva juga hampir sama dengan anak panti. Siva terbangun karena Anissa bergerak. Tante Nisa belum sholat asar, Siva sama Oma dulu ya. Ucap Anissa saat melihat anak di pangkuannya. Siva juga belum sholat, ucap Siva lemah. Ah ya sudah ayo, ajak Anissa membantu Siva berdiri dan dia juga berdiri dengan kaki yang sedikit kaku karena terlalu lama berdiri. Mereka bertiga pergi wudhu, Anissa membantu Siva wudhu. Setelah selesai Janeta membawa Siva ke dalam dan sholat duluan. Setelah mereka pergi baru Anissa membuka cadarnya dan mengambil air wudhu. Saat selesai sholat Siva mencium tangan omanya dan langsung keluar, baru setelah mereka keluar, Anissa sholat sendiri. Walau mereka sesama perempuan tapi dia belum siap memperlihatkan wajahnya pada orang lain. Setelah selesai sholat, Anissa kembali memakai cadarnya dan berjalan keluar menemui Siva dan omanya yang sudah menunggunya. Tadi Siva doa minta apa? Tanya Anissa saat memegang Siva. Siva minta sama Allah, semoga nanti Siva punya mama seperti Tante Nisa, kata Siva polos dengan senyum bahagianya. Janeta kaget mendengar ucapan Siva. Andai kamu tahu sayang, seperti apa mama kandungmu pasti kamu kecewa, batin Janeta. Semoga Allah mengabulkan pinta Siva, saat Siva punya mama nanti. Siva gak boleh ya lupa sama Tante Nisa, kata Anissa tersenyum. Siva mengangguk, tentu. Janeta tersenyum melihat mereka berdua yang sudah seperti ibu dan anak. Seandainya Anissa mau jadi mama untuk Siva pasti Siva bahagia, tapi itu gak mungkin. Mana mau Anissa sama Raihan yang seorang duda sedangkan dia masih gadis, punya akhlak baik dan berpendidikan pula, batin Janeta masih sambil menatap Anissa. Anissa menatap Siva jadi tidak sadar saat ditatap orang lain. Siva tersenyum terus saat bersama Anissa.